Salah satu surat dalam Al-Quran yang Allah SWT turunkan adalah surat Yusuf. Surat ini menceritakan sejumlah kisah Nabi Yusuf AS dari berbagai peristiwa hidup yang pernah dialaminya. Lantas, seperti apa riwayat tentang Yusuf AS yang diceritakan dalam kitab suci Al-Quran? Simak kisah Nabi Yusuf singkat dari lahir sampai wafat yang dikabarkan Ibnu Katsir dalam kitab Qasas Al-Anbiya pada uraian di bawah ini. Kisah mimpi Nabi Yusuf. Yusuf AS merupakan satu dari 12 anak Nabi Yakub AS, dan Yusuf AS adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah. Bermula dari mimpi yang dialami Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil. Di dalam mimpinya, beliau melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Para ulama menafsirkan bahwa bulan dan matahari dalam mimpi Nabi Yusuf mengisyaratkan kedua orang tuanya. Adapun 11 bintang merujuk kepada jumlah saudara Yusuf AS yang sebanyak 11 orang. Ketika Nabi Yusuf terbangun dari tidurnya, beliau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, Nabi Yakub. Dari sinilah, Yakub AS mengetahui kalau Yusuf AS kelak akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi serta punya derajat mulia di dunia dan akhirat. Sampai-sampai kedua orang tua dan saudara-saudaranya pun akan tunduk kepada beliau. Mendengar mimpi itu, kemudian Nabi Yakub pun berpesan kepada Yusuf AS untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada 11 saudaranya. Pesan tersebut bermaksud supaya tidak muncul kedengkian di hati saudara-saudara Yusuf AS hingga mungkin mengantarkan mereka untuk melakukan kejahatan ataupun tipu daya terhadapnya. Kisah Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Melalui surat Yusuf, Allah juga menceritakan bahwa saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf AS dan saudara kandungnya, Bunyamin. Mereka dengki karena ayah mereka lebih perhatian kepada keduanya dibanding yang lain. Saudara-saudaranya beranggapan bahwa merekalah yang lebih berhak disayang daripada Yusuf AS dan Bunyamin. Karena kedengkian itu, mereka berencana untuk membunuh Yusuf AS atau membuangnya ke tempat sangat jauh yang membuatnya tidak mungkin bisa pulang ke rumah. Demikian rencana mereka supaya kasih sayang Nabi Yakub tercurah kepada mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf AS sedang merencanakan tindakan mereka itu, salah satu dari mereka berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah ia ke dasar sumur, supaya ia dipungut oleh beberapa orang musafir." Mendengar pendapat ini, mereka pun setuju. Tak lama mereka pun mendatangi ayah mereka, Nabi Yakub, untuk meminta izin agar bisa mengajak pergi Yusuf AS. Mereka beralasan akan membawa Yusuf AS bermain. Yusuf AS diajak oleh anak-anaknya itu, namun mereka terus meyakini Nabi Yakub bahwa mereka akan mengawasi Yusuf AS dengan sungguh-sungguh, dengan berat hati. Akhirnya Nabi Yakub memberi izin kepada mereka untuk membawa Yusuf AS pergi. Kala di perjalanan, saudara-saudara Yusuf AS mulai melancarkan rencana mereka. Mulanya mereka menghina dan mencaci maki Yusuf AS dengan tindakan dan ucapan. Lalu, saat melihat sebuah sumur yang cukup jauh dari rumah mereka, mereka pun memasukkan Yusuf AS ke dalamnya. Setelah berhasil memasukkannya ke dalam sumur, saudara-saudaranya mengambil baju Yusuf AS dan melumurinya dengan darah kambing. Kemudian mereka pulang ke rumah dan menemui Nabi Yakub untuk melapor kejadian palsu. Mereka bersedih seraya menangis di hadapan ayah mereka dan menjelaskan bahwa Yusuf AS dimangsa serigala. Lalu mereka memperlihatkan baju Yusuf AS telah berlumuran darah sebagai pembuktian kepada ayahnya. Sebenarnya, Nabi Yakub tidak percaya begitu saja terhadap pengakuan anak-anaknya. Namun Yakub AS hanya bisa berpasrah dan menyerahkan segala kepada Allah SWT. Kisah Nabi Yusuf diperjualbelikan sebagai budak. Kala saudara-saudaranya telah pergi meninggalkannya, Yusuf AS duduk di dalam sumur sembari menunggu pertolongan Allah kepadanya. Beberapa lama kemudian datanglah para musafir ke sumur yang ada Yusuf AS di dalamnya. Musafir ini adalah rombongan pedagang dari Syam yang hendak menuju Mesir. Saat salah satu dari mereka mengambil air dari sumur dengan mengulurkan tali timba ke dalam lalu menariknya kembali ke atas, tiba-tiba Yusuf AS menggelantungkan diri pada tali timba itu.
musafir penarik tali timba melihat seorang anak yang tertarik bersama timbanya. Lalu ia merasa senang karena bisa menjadikannya sebagai barang dagangan. Mereka hendak menjual Yusuf AS tepatnya sebagai budak ketika telah sampai di Mesir. Tiba di tempat tujuan, para musafir menjual Yusuf AS dengan harga murah kepada sepasang suami istri. Ternyata yang membeli Yusuf AS adalah orang yang terkenal dan terhormat. Dikatakan, ia adalah seorang menteri dengan jabatan tinggi. Suaminya dikenal dengan sebutan Al-Aziz, sementara istrinya dikenal dengan nama Zulaiha. Kisah Nabi Yusuf digoda oleh istri tuannya. Setelah dibeli oleh sepasang suami istri, Yusuf AS tinggal di rumah mereka dan menjadi hamba sahaya yang melayani mereka. Hingga usianya dewasa dan ketampanannya bersinar, Yusuf AS tetap melayani tuan pejabat beserta istrinya tersebut. Pada suatu waktu, istri dari tuannya Yusuf AS merayu dan mengajak Yusuf AS untuk melakukan perbuatan yang tak pantas. Padahal istri tuannya adalah wanita cantik, kaya, masih muda, dan berkedudukan tinggi. Diceritakan, wanita itu menutup pintu kamar yang di dalamnya hanya ada dirinya dan Yusuf AS. Ia tertarik dan terus menggoda Yusuf AS lantaran penampilan dan ketampanannya yang menawan. Dalam kondisi ini, Yusuf AS memohon perlindungan Allah SWT dan coba menghindar serta pergi dari kamar itu. Yusuf AS kemudian lari menuju pintu untuk menjauh, dan istri tuannya mengejarnya sambil menarik baju Yusuf AS dari belakang hingga robek. Di saat yang sama, Al-Aziz, yang merupakan tuannya Yusuf AS tiba-tiba muncul dan memergoki mereka berdua. Istri tuannya kemudian menuduh Yusuf AS telah menggoda dirinya dan mengaku sebagai korban. Istri tuannya terus membela diri dan menuduh Yusuf AS. Namun Yusuf AS berkata dirinya tak melakukan hal demikian. Beliau menjelaskan yang sebenarnya menggoda adalah istri Al-Aziz tersebut. Al-Aziz pun bingung dalam menengahinya. Kemudian ada seorang yang berpendapat, jika baju gamisnya Yusuf AS koyak di depan, wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Maksudnya, Yusuf AS yang coba merayu wanita itu, lalu wanita itu mendorong Yusuf sehingga baju bagian depannya robek. Orang itu kembali mengatakan, akan tetapi, jika baju gamisnya Yusuf AS koyak di belakang, wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya, Yusuf AS berusaha melarikan diri dari godaan wanita itu, karenanya wanita itu mengejar dan menarik baju Yusuf AS dari belakang hingga sobek. Mendengar demikian, tuannya kemudian melihat bahwa baju belakang Yusuf AS yang robek. Kemudian Al-Aziz menegur istrinya dan berkata kepada Yusuf AS untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Kisah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Setelah kejadian itu, istri tuannya yakni Zulaiha memanggil teman-temannya ke rumahnya. Ia ingin menunjukkan ketampanan Yusuf AS yang membuatnya tertarik dan ingin menggoda. Melihat paras rupawan Yusuf AS, teman-teman Zulaiha pun ternganga hingga tak sadar membuat mereka mengiris jari-jari tangannya sendiri. Mendengar tragedi sebelumnya antara Zulaiha dan Yusuf AS, teman-temannya itu pun menyebarluaskan kabar tersebut hingga membuat heboh sekitar. Melihat kenyataan tersebut, Al-Aziz dan Zulaiha sepakat untuk memenjarakan Yusuf AS agar muncul opini bahwa Yusuflah yang menggoda istri tuannya. Lalu masuklah Yusuf AS ke dalam penjara. Di sana beliau hanya bisa bersabar dan memohon pertolongan Allah SWT. Para ulama berbeda pendapat terkait jangka waktu di penjaranya Yusuf AS. Ada yang mengatakan 3, 7, bahkan 10 tahun. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan dua orang mantan pelayan raja. Keduanya kagum dengan kecerdasan ucapan dan perbuatan yang dimiliki Yusuf. Ketika kedua orang itu bermimpi, mereka meminta Yusuf untuk menakwilkan mimpi mereka. Mereka takjub akan tafsiran mimpi yang ditakwilkan Yusuf, padahal Yusuf sendiri mengatakan bahwa kemampuannya itu berasal dari Allah SWT, Tuhan yang ia imani. Yusuf pun dikenal sebagai orang yang ahli dalam menafsirkan mimpi.